Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Klip Film. Seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian semua yang lagi nonton video ini, saya doakan semoga dilancarkan rezekinya serta selalu diberi kesehatan. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Blood Orange yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang pria tua kaya raya yang mempunyai istri cantik. Namun karena si pria ini sudah tidak perkasa lagi, akhirnya membuat sang istri ini sering menggoda laki-laki lain. Nah, bagaimanakah cerita lengkapnya? Gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pria tua yang bernama Bill. Bill ini merupakan seorang musisi sukses yang kaya raya. Dirinya juga mempunyai seorang istri muda dan seksi yang bernama Isabel. Akan tetapi, Isabel ini tidak pernah puas saat melayani suaminya tersebut. Sehingga hal itu pun membuat Isabel selalu menggoda pembantunya yang masih muda yang bernama David. Saat David ini sedang membersihkan kolam renang, Isabel pun tiba-tiba langsung menjemurkan dirinya ke dalam kolam renang lalu menggoda David. Lalu di malam harinya, Bill yang menyadari bahwa dirinya ini sudah letoy, dirinya pun bertanya kepada Isabel, apakah dirinya ini mau dicolok oleh pria yang lebih muda darinya? Dan Isabel pun bilang kalau dirinya ini sangat ingin dicolok lebih lama, akan tetapi dirinya takut kepada Bill. Namun di sini Bill justru memperbolehkan Isabel untuk dicolok oleh pria lain asalkan tidak ketahuan oleh dirinya. Dan benar saja, di pagi harinya Isabel pun langsung main colok-colokan bersama pembantunya yaitu si David. Namun Isabel pun di sini tetap tidak puas karena David ini hanya besar badan doang, akan tetapi itunya cepat keluar. Isabel yang merasa mager akhirnya memutuskan untuk berjemur di pinggir kolam. Tak lama dari itu, datanglah seorang pria bernama Lukas yang merupakan anak dari mantan suami Isabel. Jadi, Isabel ini dulunya pernah menikah dengan seorang pria tua yang merupakan ayah dari Lukas. Tujuan Lukas menemui Isabel adalah untuk menanyakan warisan dari ayahnya yang jatuh semua ke tangan Isabel. Karena dia sebagai anaknya merasa berhak atas warisan itu. Akan tetapi Isabel tidak mau memberikan warisan itu kepada Lukas. Lalu Lukas pun mengancam Isabel akan menyebarkan video mereka saat main colok-colokan jika tidak memberikan warisan itu. Dan tak lama setelah itu datanglah Bill, suami dari Isabel. Namun bukannya cemburu melihat mereka berdua, Bill justru mengajak Lukas untuk makan dan mengobrol bersama. Lukas pun lalu bercerita kalau dirinya ini ingin meminta warisan dari ayahnya yang ada di tangan Isabel. Serta dirinya pun ingin mencoba mencolok Isabel kembali. Wah, benar-benar anak kurang ajar ya. Dan Lukas juga memberitahu Bill kalau Isabel ini sebenarnya hanya ingin menguasai harta Bill. Bill yang mendengar hal itu justru tersenyum dan bilang tidak masalah jika itu memang keinginan dari Isabel. Dan di malam harinya mereka pun melanjutkan obrolan tentang warisan itu. Di sini Bill pun bilang kalau bukti yang dibawa Lukas tidak cukup untuk membuat warisan itu jatuh ke tangannya lagi. Dan Lukas pun berkata kalau semua ini tidak adil. Karena ibunya yang sudah menikah selama 37 tahun tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan Isabel yang baru menikah langsung mendapatkan semua warisan itu. Dan Isabel pun bilang kalau dia mendapatkan warisan itu karena diberikan oleh ayahnya Lukas sendiri. Dan Isabel pun tidak pernah merebut ayahnya dari ibunya. Karena waktu mereka menikah, ibu Lukas sudah bercerai dengan ayahnya. Lalu setelah itu Isabel mengajak Bill untuk bergoyang di dalam kamar. Namun Bill yang merasa bahwa mereka ini terlalu kasar kepada si Lukas sehingga membuatnya tidak nafsu untuk bergoyang.
Di pagi harinya, Bill mengajak Lucas untuk pergi berburu di hutan. Sedangkan Isabel yang tadi malam gagal untuk bergoyang, akhirnya mengajak David untuk menggoyangnya. Setelah selesai, Isabel pun mengejek David karena dirinya ini lagi-lagi tidak bisa memuaskan Isabel. Tak lama setelah itu, terlihat Bill dan Lucas yang baru pulang dari berburu. Dan Bill yang kelelahan langsung istirahat dan tidur. Sedangkan Lucas bersantai di pinggir kolam sambil cuci mata melihat Isabel yang sedang berenang. Dan terlihat David melihat dari kejauhan sambil merenung karena tidak bisa memuaskan Isabel. Lalu Isabel pun bilang kepada David kalau dia akan memberi jatah sekali lagi kepada dirinya. Tapi kalau masih saja letoy, maka Isabel tidak akan lagi mau digoyang olehnya. Pada saat mereka ini mengobrol, Lucas yang ada di sana pun merasa curiga dengan kedekatan mereka berdua. Di malam harinya, terlihat Lucas yang sedang makan malam berdua dengan Isabel yang masih saja berdebat tentang warisan itu, termasuk ancamannya yang akan menyebar video Isabel. Dan Isabel pun langsung mengadu kepada Bill kalau dirinya ini diancam oleh Lucas. Dan di sini Bill pun mencoba menenangkan Isabel dengan bilang kalau Lucas itu cuma menggertak dirinya saja. Dan di pagi harinya, Isabel pun meminta maaf kepada Lucas atas perlakuan dirinya selama ini. Dan dia pun mau mengalah dengan memberi setengah warisannya kepada Lucas. Akan tetapi di sini Lucas bilang kalau dirinya ini ingin semua warisan itu. Isabel yang kesal pun langsung pergi meninggalkan Lucas. Saat dirinya ini masuk ke dalam kamar, dia menemukan Bill yang sedang menangis di dalam kamarnya. Isabel pun langsung menenangkan Bill sambil memeluknya. Di luar rumah, terlihat Lucas yang sedang mengobrol dengan si David. Di sini Lucas tahu hubungan David dengan Isabel yang saling bergoyang saat Bill ini tidak ada di rumah. Lalu Lucas pun justru menyuruh David untuk mencoba memperkosa Isabel. Dan benar saja, saat Isabel ini selesai berenang, ia pun langsung dipaksa untuk bergoyang dengan si David. Teriakan Isabel pun terdengar oleh Bill yang membuatnya mengambil senjata lalu menembak David hingga membuatnya mati seketika. Kesempatan itu pun digunakan oleh Lucas untuk menelpon polisi. Namun belum sempat menelpon, dirinya ini dipukul dari belakang oleh Bill hingga pingsan. Saat tersadar, Lucas melihat dirinya sudah dalam keadaan terikat. Dan di waktu yang sama, datanglah Isabel dengan membawa senjata Bill yang digunakan untuk membunuh David. Isabel dengan sengaja menempelkan sidik jari Lucas ke senjata tersebut, dengan tujuan agar Lucas ikut dalam kasus pembunuhan David. Sedangkan Bill bersiap-siap untuk berangkat ke kota karena dia akan mengurus kematian David. Dan dirinya pun sudah punya rencana agar mereka berdua bisa lolos dari kasus ini. Setelah Bill berangkat, Isabel pun meminta bantuan Lucas untuk mengubur mayat David. Dan Isabel pun memperingati Lucas agar tidak coba-coba untuk kabur. Di pagi harinya, Isabel menawari Lucas untuk pergi secepatnya dari rumah itu, dan dirinya tidak akan melaporkannya ke polisi. Namun di sini Lucas malah balik mengancam kalau dialah yang akan melaporkan mereka ke polisi karena telah membunuh David. Isabel pun bilang kalau Bill itu dekat dengan banyak pejabat tinggi yang membuat posisinya sedikit kuat daripada Lucas. Dan Lucas pun berkata kalau dirinya ini tidak mau pergi tanpa membawa warisan itu. Di malam harinya, Lucas yang sedang mabuk berat mempunyai pikiran untuk membunuh Isabel dan merebut warisan itu. Beruntungnya saat Lucas ini melakukan aksinya, Bill datang dan langsung memukul Lucas dari belakang. Setelah itu, Bill justru menyuruh Lucas untuk membunuhnya dan pergi dengan warisan itu. Ternyata Bill ini mempunyai penyakit leukemia dan memilih untuk dibunuh agar asuransinya nanti turun ke tangan Isabel. Dan untuk berjaga-jaga agar Lucas ini tidak berbuat macam-macam kepada Isabel,
Mereka pun memaksa Lukas membuat video pengakuan bahwa dirinya yang telah membunuh David. Singkat cerita, setelah videonya selesai, Lukas pun langsung menembak Bill dan Lukas pun bisa hidup bebas dengan warisan itu. Namun, ternyata di sini Isabel tetap tidak mau memberikan uang itu kepada Lukas. Lukas yang marah mendengar hal itu pun mencoba untuk membunuh Isabel. Dan di sini Isabel pun langsung menjeburkan dirinya ke dalam kolam renang. Lukas yang memang tengah dalam keadaan mabuk menembaki kolam renang tanpa arah. Di saat Lukas ini lengah, Isabel yang bersembunyi di balik tubuh David menembaki Lukas dari dalam air yang membuat Lukas meninggal seketika. Setelah itu, Isabel pun langsung menelpon polisi dan bilang kalau suaminya ini dibunuh oleh orang tidak dikenal. Dan film pun selesai. Oke guys, jika kalian suka dengan alur film ini, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali di alur cerita berikutnya.